Shalom, saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, kita buka bersama Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3, kita akan belajar beberapa ayat di situ. Pengkhotbah 3 ini memang adalah perikop atau teks yang sering dikhotbahkan banyak pendeta ketika ada kematian atau penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tapi saya ingin mengajak kalian membaca di ayat yang ke-6 dan 7. Ini agak berbeda dari ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat yang ada di bawahnya. Apa perbedaannya nanti kita akan lihat di situ. Pengkhotbah 3 ayat 6 dan 7. Di ayat 6 dikatakan begini, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, kok dibiarkan jadi rugi ya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Harusnya kan jahit dulu baru dirobek. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Malam ini, sore ini kita akan bahas dengan tema menjalani proses dengan benar. Menjalani proses hidup dengan benar. Jadi gini, kita ini yang di sini kan saya lihat ini wajah-wajah yang masih muda, ya, dibandingkan saya, saudara ya. Saya ini sudah mau ke kepala 6, ya. Anda di sini masih muda-muda nih, ya. Harusnya Anda memahami sejak dini, sejak masih muda. Jadi gini, kata Alkitab, usia manusia itu sudah ditentukan, ditetapkan 70-80 tahun. Beda dengan zaman dulu, ya, zaman prasejarah. Yang mana usia Adam dan keturunan itu bisa mencapai 900 sekian, hampir menyentuh 1000 tahun. Ya, nah ketika dosa bertambah, ketika kejahatan bertambah, maka kalau Anda perhatikan sejarah Alkitab, umur dan usia manusia lama kelamaan tambah pendek, tambah panjang dosanya, tambah banyak, tambah menyakitkan hati Tuhan. Ya, 70-80 tahun loh. Kalau ada yang sampai 90, oh itu bonus. Ya, itu tambahan yang luar biasa. Mama saya itu usia 93 tahun. Kemarin 23 Agustus, 93 tahun. Masih baca Alkitab sehari kurang lebih 28, 29, 30 pasal. Setiap hari masih membaca. Salah satu yang membuat ingatannya kuat dan masih jelas matanya adalah suka membaca firman. Makanya kalian yang muda-muda perlu belajar membaca firman. Ya, mata ini dipakai untuk hal yang benar. Ya, daya ingat juga semakin kuat. Ya, karena membaca. Sayang sekali memang handphone kita ini, ya, itu banyak gunanya, positifnya banyak, tapi juga negatifnya juga nggak kalah banyak, malah lebih banyak kayaknya, saudara ya. Sehingga menyita waktu. Loh Pak, saya ini baca Alkitab. Ya, oke lah, baca Alkitab itu karena renungan harian. Kan banyak tuh di aplikasi atau di itu kan di grup-grup tentang renungan harian. Renungan harian yang ada 1-2 ayat itu berbeda dengan Anda membaca Alkitab. Ya, entah buku atau di aplikasi handphone Anda. Jadi perlu sekali kalian belajar untuk membaca. Karena itu melatih kita untuk memiliki daya ingat yang kuat. Ya, tidak mudah pikun. Mama saya jadi contoh. Sampai sekarang nggak pikun loh. Satu kelemahannya, oh 2 sih. Ya, satu sudah berkurang pendengarannya. Jadi kalau di rumah itu kalau ngomong sama mama saya, itu tetangga pikir bertengkar. Pendeta tukaran be mamai. Sebenarnya bukan bertengkar ya, cuma kalau ngomong, "Ma, lapar gak?" Wah, saudara ya harus pengok-pengok, saudara ya. Ya, malam-malam juga Anda tahu kalau orang kalau pendengaran sudah berkurang, ngomongnya jadi keras. Tengah malam saya pas di luar lagi nulis sesuatu, mama keluar dari kamarnya. Saya tanya, "Mau kemana mah?" Saya pikirkan orang ngigau lalu jalan. Ke kamar mandi, buanter lagi saudara ya. Sak rumah sama tetangga kiri kanan muka belakang kerungu saudara ya. Ya maklum karena pendengaran sudah menurun. Sehingga ngomongnya suaranya jadi keras gitu ya. Satu pendengaran, kedua lututnya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ke kamar mandi yang kurang lebih jaraknya
ya taruhlah 8-9 meter, itu masih kuat jalan loh, pakai tongkat. Jadi saya bersyukur, saya cuma bilang Tuhan, kalau Engkau berkati aku panjang umur, ya jadikan aku seperti mamaku, masih sehat, bahagia, masih bisa ya memikirkan yang benar, ya tidak pikun dan lain sebagainya. Jangan jadi beban untuk anak-anak, untuk mantu, apalagi kalau tinggal sama mereka ya, saudara ya, menjalani proses dengan benar. Dalam hidup kita ini Anda harus kenal 70-80 tahun usia kita yang Tuhan beri itu selalu ada awal dan selalu ada akhirnya. Selalu ada awal dan selalu ada akhirnya. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini dan prosesnya, ini sangat penting. Waduh Pak, kok aku ini nggak ngerti soal proses, umurku masih sekian, aku aja masih SD, aku aja masih SMP, aku aja masih SMA. Bagaimana soal proses? Proses itu adalah sesuatu yang harus kita lalui seizin sekehendak Tuhan. Ya, banyak tokoh di Alkitab yang perlu kita pelajari ya. Tetapi dalam menjalani proses hidup ini, dari usia kalian yang masih muda sekarang sampai mungkin seusia saya atau lebih tua lagi, sampai Tuhan panggil, ada 3 hal yang saya mau sharing dari teks ini kepada kalian semua. Yang pertama, ada 3 hal yang harus kalian pegang, ada 3 bekal yang harus kalian ingat baik-baik. Yang pertama di ayat 9, saya ajak kita membaca ayat 9. Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan untuk kita, ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Sekali lagi, apakah untung? Maksudnya untungnya apa sih? Pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Itu sama saja dengan kita mengajukan pertanyaan gini. Kamu bangun pagi, sekolah yang tinggi, belajar yang sampai pinter, kerja keras, banting tulang, peras keringat dan lain sebagainya. Untungnya itu apa sih? Gunanya apa? Ya. Pertanyaan ini kita harus ajukan pada diri kita masing-masing. Dan ini menjadi bekal untuk kita. Apa untungnya seorang pekerja? Kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau ada beberapa yang mungkin sudah kerja. Apa sih tujuan kalian sekolah? Apa sih tujuan kalian kuliah? Apakah hanya untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi? Ya gitu kok, harus ngikuti keinginan ortu. Papa mama ingin aku gini, padahal aku ingin kayak gitu. Ya, dulu para pakar mengatakan kalau mau sukses maka harus mengikuti jenjang formal. Dari kecil sudah dididik secara formal di sekolah. Sampai masuk kampus untuk kuliah, lalu selesai dan mencari pekerjaan. Dulu, zaman sekarang malah kebalikannya. Tidak harus pendidikan formal dicicipi oleh anak-anak muda kita, ya, untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, dan kemajuan dalam hidup mereka. Karena buktinya ada orang yang sudah sekolah demikian tinggi, lulus S1, lulus S2, lulus S3, nganggur. Ya, jadi pengangguran abadi di rumah. Yang kerjanya cuma tiktokan saja. Entang lihat, nonton, atau terlibat di dalamnya. Iya, kalau tiktokan itu model yang di Cungkok sana, di China sana. Di sana yang seperti itu sudah jadi sumber penghasilan. Ya, tentu Anda sudah tahu ya. Ya, anak-anak muda sana bisa hidup itu dari dunia online seperti itu. Dapat uang dan bukannya sekedar dapat uang, jadi kaya. Pandemi Covid di belakang kita mengajarkan kita banyak hal. Banyak orang yang tumbang. Banyak orang kena PHK, banyak orang yang tutup usahanya, banyak orang yang akhirnya jatuh ekonominya, banyak orang yang akhirnya miskin karena Covid. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang dapat uang ya dari kegiatan virus yang mengglobal itu. Banyak orang menjadi kaya. Ada pabrik di Brasil sana di mana mereka bikin mesin-mesin besar gara-gara Covid.
Mereka harus banting setir untuk mempekerjakan pegawainya. Kalau tidak akan dipecat massal, itu jumlahnya ribuan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya merubah total. Yang mereka produksi sekarang adalah menjual, memproduksi, menghasilkan masker. Bayangkan, banting setir. Dan mereka berhasil khususnya di era COVID kemarin. Majukah maju? Pegawainya dipecat? Enggak, puji Tuhan. Kayakah mereka? Kaya. Jadi Anda lihat sebenarnya keadaan yang sulit itu membuat kita ini berpikir. Kebuka, pek. Karena adanya kegelapan, darkness, maka ditemukanlah api. Manusia purba berpikir gimana ya supaya terang. Bagaimana supaya nggak adem di malam hari. Bagaimana supaya kelihatan. Mau pergi, ya dulu nggak ada kamar kecil ya area kecil lah gitu ya. Mau buang air kecil, besar, sedang. Ya kalau kepentok batu gara-gara peteng gelap, wah gitu ya. Malah bisa mati, jungkel masuk jurang, nggak ketok soalnya saudara. Jadi mereka memikirkan bagaimana menemukan penerangan. Akhirnya mungkin Anda banyak tahu, ya zaman dulu itu digunakan bebatuan tertentu untuk digesek sehingga menimbulkan api. Api akhirnya ditemukan. Karena gelapnya malam, maka obor ditemukan. Karena gelapnya malam, maka lampu templek, lampu minyak ditemukan. Karena gelapnya malam, maka lampu Petromax ditemukan. Karena gelapnya malam, ditemukan electricity, ya, ditemukan lampu pijar. Thomas Alva Edison coba mengembangkan dan karyanya sungguh membantu dunia. Saudara ya, karena kegelapan malam ditemukanlah lampu yang kita kenal sekarang. Karena adanya penyakit maka berbagai macam obat entah yang bersifat kimia atau herbal ditemukan. Loh kenapa? Karena adanya penyakit. Karena adanya masalah. Ini jadi pintar. Kenapa? Mikir. Caranya apa ya? Supaya nggak miskin. Supaya bertahan. Supaya bisa maju. Supaya bisa kaya. Jadi mikir. Tapi kalau semua ada, jadi buntu. Cuma tahu pakai uang papa mama, menghabiskan uang keluarga. Tanpa berpikir, loh papa mama ini satu waktu bisa mati meninggalkan aku loh. Kalau pergi, Tuhan ambil, terus aku jadi apa? Siapa yang membiayai aku? Hidupku, masa depanku nanti gimana? Oh, mungkin dia berpikir, oh kekayaan papa mama ini bukan cuma 7 turunan. Tapi juga 7 tanjakan istilahnya ya. Oh numpuk kekayaannya, bukan cuma turun tapi juga naik. Ya jangan khawatir apalagi sering ke gereja. Oh nggak akan miskin. Karena Tuhan memberkati aku jadi kepala bukan jadi ekor. Kepala apa dulu saudara ya. Jadi lihat dulu kepala yang benar atau yang nggak benar. Ya, kalau kepala ikan paus, ikan hiu atau kepala ikan teri. Nah itu kan beda. Sama-sama ada kepalanya. Apa untungnya seorang pekerja? Coba saudara berpikir, apa sih untungnya nanti kalau kita kerja, entah kerja ikut orang, jadi karyawan, jadi pegawai, ya kita apply, kita masuk ke satu perusahaan besar yang punya nama, brandnya terkenal, lalu kita kerja situ dengan gaji awal misalnya UMR atau gaji langsung, ya bukan cuma UMR tapi langsung 15 juta, langsung 30 juta, langsung 100 juta. Ikut orang, atau kita punya usaha sendiri yang mungkin dibukakan oleh papa mama kita, orang tua kita, atau kita yang sudah punya modal hasil nabung di masa muda kita pakai untuk buka usaha sendiri, entah usaha fisik atau usaha online atau usaha apapun. Lalu untungnya apa? Untungnya banyak Pak. Bisa beli ini, beli itu, bisa keliling dunia, bisa dapat cewek, bisa dapat cowok, waduh gitu ya. Bisa beli barang-barang bermerek, ada brandnya. Kata Alkitab dengan sebuah pertanyaan, apa untungnya seorang pekerja? Menjadi kayakah? Bisa punya ini, punya itu, beli ini, beli itu? Sebenarnya, coba kalian yang muda-muda ini pikirkan dengan baik. Sebenarnya untungnya adalah untung yang sebenar-benarnya ketika Anda bekerja, entah kerja ikut orang atau karena punya sendiri. Anda usahakan restoran, warung kecil, depot kecil, lama-lama jadi gede.
jadi besar. Sebenarnya untungnya yang untung sejatinya ya, yang sebenar-benarnya itu ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, Anda jadi lebih pintar. Dan kedua, Anda jadi lebih kuat. Ya. Jadi lewat apa yang Anda usahakan dari kecil sampai besar, entah ikut orang kerjanya atau punya sendiri, banting tulang, peras keringat, jatuh bangun di sana, ya, dan banyak saingannya, tapi pada akhirnya Anda berhasil nanjak naik, mengupgrade diri dan terupgrade ke level yang lebih tinggi. Sebenarnya ilmu apa sih yang kalian dapat? Untungnya apa sih? Ya, untungnya sebenarnya cuma dua, bukan soal jadi kaya, duitku jadi tambah banyak Pak, tabunganku tambah jadi gede, bukan. Tapi sebenarnya untungnya itu ada dua. Satu, kita menjadi orang yang lebih pintar. Nah kok bisa? Contoh ya, Anda sekolah SD, ya oke lah dari kecil. Paling kecil apa sih? Di bawah TK itu apa? Oh, enggak jalanin TK di sini ya. Zaman saya dulu enggak ada TK loh. Zaman saya dulu itu masuknya langsung kelas 1 SD. Langsung kelas 1 SD. Enggak ada tuh apa kindergarten atau apa itu. Enggak ada. Ya enggak ada tuh apa namanya di bawah TK tuh apa? Playgroup. Di bawahnya lagi ada loh. Yang play-playan. Ya. Ya, yang lebih kecil lagi ya. Apa sih tujuan kita ini dari bawah? Ya TK, SD, SMP, SMU. Lalu kita kuliah. Sarjana 1, 2, 3. Ya, sebenarnya kalau Anda pelajari, kita ini sedang belajar tentang teori. Belajar tentang teori. Saya mau tanya, Anda belajar matematika di sekolah. Saya enggak mendiskreditkan pendidikan sekolah formal atau informal. Ya, tapi saya mau tanya, ada gunanya enggak matematika yang Anda pelajari? Kosmin, aljabar, algoritma, ya, dan yang aneh-aneh itu, ada gunanya enggak? Ya, apakah ketika Anda menghitung uang, lalu ilmu matematika SD, SMP, SMU itu keluar, rumus-rumusnya sengwangel, dibagilah dan lain sebagainya, apakah kepake? Ya, mungkin ada yang bilang, iya enggak kepake sih kok. Ada juga yang bilang, ya kepake, di mananya? Sebenarnya semua ilmu dan teori yang kita pelajari ada gunanya. Itu ngebantu pikiran kita ngolah kasus, ngolah masalah, ngolah hitung-hitungan. Bukan cuma yang sifatnya fisikal atau yang bersifat konkret, tapi juga yang bersifat abstrak. Jadi sebenarnya ilmu dan teori yang kita pelajari itu membuat otak kita pinter secara teoritis. Nah, ketika kita lulus dan terjun di dunia kerja, sekali lagi, entah ikut orang atau buka usaha sendiri, maka kita sedang belajar prakteknya di lapangan. Ilmu teori yang kita miliki kita praktekkan di situ. Berhadapan dengan orang, berhadapan dengan kebutuhan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan apa saja. Di situ kita praktekkan, kepake enggak. Nah biasanya kita yang sudah pinter di sekolah, ketika praktik di lapangan akan jadi lebih pinter. Jadi sebenarnya yang kita usahakan ketika kita bekerja adalah untungnya apa? Kita jadi lebih pinter. Bukan cuma teori tok. Ya. Kedua, kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi di lapangan dengan orang lain, dengan saingan, dengan teman yang tadinya sahabat baik lalu berbalik memusuhi kita, ngebully kita, memfitnah kita, mau coba jatuhkan kita karena dia lihat kita lebih unggul, lebih pinter dari dia. Sebenarnya masalah-masalah itu membentuk kita menjadi lebih kuat, stronger, lebih kuat. Jadi sebenarnya apa sih untungnya kita jadi bekerja? Satu, kita jadi lebih pinter. Kedua, kita jadi lebih kuat. Kenapa lebih pinter dan lebih kuat penting? Karena gini loh, pencapaian kita itu bisa berubah loh, bisa berubah.
Anda yang miskin hari ini, besok bisa kaya. Anda yang kaya hari ini sebaliknya, besok bisa jatuh miskin. Ya loh. Siapa yang menyangka orang seperti Jack Ma dari mantan keluarga super miskin bisa jadi salah satu orang terkaya di Asia, bahkan bisa dikatakan di dunia. Ya, siapa yang menyangka orang-orang yang ada di top 10, orang-orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, Bill Gates, ya, Elon Musk dan masih banyak lagi, adalah orang-orang dulu yang ada yang pernah drop out dari sekolah, dari kampusnya, ada yang bermasalah dengan keluarga, ada yang bermasalah dengan tempat kerjanya sebelumnya. Ternyata mereka juga bukan figur yang sempurna, tapi bisa berhasil. Jadi gini loh, jangan pandang diri kita ini cuma anak muda biasa saja. Kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan siapkan berkat besar untuk Anda. Amin. Ya, jadi apa untungnya seorang pekerja? Untungnya adalah saya jadi lebih pintar dari hari kemarin. Saya jadi lebih kuat dari hari kemarin. Ujian aku, cobaanlah. Aku mungkin belum banyak pengalaman, tapi iman dan hatiku menjadi lebih kuat dari hari kemarin. Hal kedua yang harus Anda pegang dan menjadi bekal bagi Anda sekalian, bagi saudara sekalian, di ayat 11, coba kita lihat ayat yang ke-11. Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He has made everything beautiful in its time. Its time. Ya, ada waktu ketetapan di sana. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka sampai di situ. Yang kedua, yang Anda harus ingat baik-baik adalah bukan cuma kita menjadi lebih pintar dan lebih kuat, tapi yang kedua, Anda tidak bisa merubah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Anda tidak bisa merubah ketetapan Tuhan. Bayangkan, pikirkan sejenak. Di sini ada yang ingat atau masih ingat tentang Daniel di Gua Singa? Masih ingat? Ya. Apa sih yang membuat Daniel tidak dimakan oleh singa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh ya kok ini singanya tidur. Ya wes lah, mungkin diabetesnya tinggi gitu. Gulanya tinggi jadi ngantuk terus. Ada yang lagi bilang, oh iya, ya. Yang kedua, dibutakan sama Tuhan. Wah, hebat. Sekali lagi mungkin gulanya tinggi. Sampai jadi rabun, katarak, sampai jadi gak ketok. Ya. Tapi kan singa bukan cuma soal mata, ini penciumannya kan kuat. Dia bisa mencium korban, bukan korban apa sih? Mangsa ya, saya mau nyebut pasien ya. Mangsa di kurang lebih 4-5 kilometer. Kenapa? Karena angin. Karena angin. Kita kan nggak punya kemampuan untuk itu ya. Kemampuan kita paling 2 meter. Ketika ada bunyi tut, wah, ya kita pinter akan hal itu. Langsung melindungi diri gitu ya. Ya, jadi itu paling 1-2 meter. Belum tentu juga tercium. Tapi singa 4-5 kilo itu bisa mencium. Saya yakin gua singa yang tidak terlalu besar, singa bisa mencium keberadaan Daniel. Oke lah, mungkin matanya dibutakan, lalu hidungnya. Tapi namanya wong Kristen, pinter jawabnya. Pilek singanya, wah kena COVID wah gitu nggak bisa mencium, wah gitu ya. Jadi aneh saudara ya. Ada lagi yang mengatakan selera makannya singa itu dimatikan. Sehingga tidak selera melihat Daniel. Mungkin singanya stres, bingung sendiri. Aku ini lapar loh singa itu. Dibikin lapar untuk cepat menyerang mangsanya, korbannya. Tapi heran, singanya juga sampai bingung sendirilah. Aku ini lapar, lihat wong ini kok nek aku ya. Kok enggak gairah, passionnya enggak ada saudara ya. Bingung sendiri juga mungkin singanya. Apapun jawabannya, tapi mujizat terjadi di gua singa. Intinya semalaman Daniel di gua singa tidak disentuh oleh singa.
tidak diterkam, tidak dimangsa dan dimakan oleh singa. Nah, saat di gua singa, ya Daniel kan bisa berdoa, ya enggak? Daniel bisa berdoa, bisa enggak? Loh, bisa enggak, saudara? Bisa ya? Nah, dia bisa berdoa untuk dilepaskan, boleh dong? Atau saya kasih contoh saya misalnya, ya ada orang-orang nggak suka, lalu hukumannya harus dimasukkan gua singa. Masukkan Pak Vino di gua singa, saya dimasukkan. Nggak salah dong, di gua singa itu saya doain, Tuhan, lepaskan aku dari mulut singa-singa yang lapar ini. Dan aku percaya aku tidak terjamah, tersentuh, untouchable, ya, di dalam nama Yesus. Boleh nggak saya doa? Boleh kan? Ya, bisa nggak Daniel doa kayak gitu? Bisa. Tapi lihat, Daniel nggak doa gitu. Nah, banyak orang Kristen kok heran ya. Ada masalah minta lepas. Daniel nggak minta lepas loh. Loh itu reaksi alamiah Pak. Naluri Pak. Mau selamat. Ya wajar sih. Tapi Anda lihat, imannya Daniel itu menenangkan hatinya, batinnya. Sehingga dia tidak tergoda untuk takut menghadapi singa-singa di depan matanya. Daniel nggak doa gini, butakan mata singa-singa ini. Daniel juga tidak doa, butakan mataku Tuhan. Supaya nggak lihat singa-singa, tapi besok yang buka lagi Tuhan. Ya, enggak. Apakah Tuhan bisa membuat Daniel tidak jadi masuk gua singa? Oh bisa. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya sampai sekarang, kalau Tuhan bisa menghindarkan Daniel masuk ke gua singa, why? Kenapa Tuhan tidak melakukan hal itu? Pertanyaan yang sama, kalian harus jawab kalau nanti berhadapan dengan satu masalah. Dalam perjalanan hidup ini kan masih panjang nih, 70-80 tahun nih. Ya, kalau di satu titik, satu momen dalam satu tahun, kalian bertemu dengan masalah, dengan papa, mama, keluarga, teman, dengan guru, dengan dosen, dengan sahabat di tempat kerja, dengan bos atau siapapun rekan kerja. Coba Anda pikirkan, ya, seperti ini. Bisa kan Tuhan menghindarkan Anda dari masalah-masalah itu, tetapi kenapa? Opo kok enggak? Karena Tuhan memang inginkan Anda ada di sana untuk melihat iman Anda, memproses, membentuk Anda jadi benar. Pengenalan Daniel semakin kuat tentang Tuhannya ketika dia masuk di gua singa. Demikian dengan kalian. Bukan hanya itu, ada kisah di mana setelah Daniel ini dikeluarkan dari gua singa, Raja kafir kan ngomong, setelah ini semua orang di kerajaan ini harus menyembah Allahnya Daniel. Jadi rupanya Tuhan punya planning, dia punya program. Ya, bahwa nanti lewat masalah yang dihadapi Daniel, namanya akan dikenal oleh seluruh rakyat kerajaan kafir. Hebat Tuhan itu. Jadi masalah kita dipakai Tuhan. Jadi jangan terlalu takut dulu ya. Kalian yang muda-muda ini harus punya pengalaman berperang dalam hidup ini. Jangan takut dengan serangan-serangan, dengan bully, dengan fitnah, dengan jalan buntu, dengan kegagalan. It's okay, itu bagus, itu baik. Obat itu kebanyakan pahit. Cuma supaya anaknya mau minum obat, maka dibikin manis. Ada rasanya lagi, rasa jeruk, stroberi, sampai rasa durian. Ya, seperti itulah untuk mengelabui si anak kecil supaya mau meminum obat. Ya, Tuhan bisa saja melepaskan Daniel, tapi dia tidak melakukannya. Agar Daniel menjadi lebih pintar. Karena gini loh, hidup ini mengajarkan kita hal-hal yang sebenarnya terbalik daripada yang kita pikirkan. Contoh, Anda lihat, kan di pemikiran kita harusnya ya, yang rajin belajar, yang nilainya bagus-bagus. Ya, kalau yang lain cuma 67, ya paling banter 7,5. Kita bisa 10, 11, 10, 11. Wah, ya tembus gitu ya. Yang lain kok cuma 80, paling mentok 90 lah. Kita bisa 120, 130. Wah, hebat memang. Ya. Nah,
Harusnya anak yang rajin belajar, anak yang nilainya bagus-bagus, logikanya adalah next nanti di masa depan, ya 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang akan jadi orang sukses ya. Kaya, duitnya banyak, perusahaannya gede-gede, ya enggak? Logis enggak? Wong pinter di sekolah. Ya, coba Anda bayangkan sebentar, kalau Anda di posisi SMU sekarang, atau yang sudah kuliah sekarang. Coba Anda bayangkan, orang-orang yang dulu dekat dengan Anda, yang dulu, di SMP kek, di sekolah, di SMU dulu, pinternya hebat. Di mana mereka sekarang? Pernah mikir enggak? Ya, kenapa saya bertanya-tanya, kenapa anak-anak muda dulu di sekolah pinternya? Sekolahnya bukunya tuh numpuk. Wah, ini kepala ini wis kayak robot. Kayak itu apa? Yang sekarang yang terbaru apa itu yang AI. Waduh, memang itu kamus berjalan. Kok bisa semua keluar rumus-rumus? Ya, tapi ketika udah umur 30-an, 40-an ketemu, bro, apa kabar? Tinggal di mana? Usahamu apa sekarang? Nah, kita kan punya bayangan di benak kita, waduh ini pasti lebih kaya dari aku. Tapi ketika jawabannya, ya begitulah bro, sulit hidup ini loh. Kamu kerja di mana? Berapa perusahaanmu sekarang? Ya begitulah. Hari Senin sampai Rebu aku kerja di sini. Lalu Kamis sampai Sabtu pindah di sini. Waduh, perusahaanmu 2 dong, lokasinya 2 tempat. Enggak, aku ini tukang parkir gitu loh ya. Ya, jadi di sini jaga parkir Senin sampai Rebu, yang di situ Kamis sampai Sabtu bagiannya. Ada orang-orang sepinter itu di sekolah dulu, di masa depan mereka tidak berhasil. Tapi sebaliknya, nah ini loh, nuwakal, suka ngerpek, nggak suka ngerjain tugas, bolosan, ngelawan guru, ngelawan orang tua, dikutuki orang tua, digoblok-goblok no. Tapi di masa depan sugih nih minta ampun. Suksesnya luar biasa lah, kok bisa ya? Anda pernah mikirkan nggak ini? Kenapa kenyataan hidup itu seperti terbalik daripada apa yang ada di benak kita yang seharusnya logisnya? Orang jahat kok beruntung, orang baik kok miskin. Ya, orang bodoh di sekolah kok bisa kaya di masa depan. Orang sebaik itu kok cepat mati ya. Sing juat, bencekno, nyebelkan, gak mati-mati. Yang makan sehat olahraga, dengar-dengar kolaps dan mati. Loh, sing makan sembarangan, ya sudah kena ini itu, mau asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, semua komplit, ya. Tapi kok nggak mati-mati. Lalu lagi, ada yang kerja keras dan jadi kaya. Tapi ada yang kerja keras juga nggak kaya-kaya. Setuju nggak? Loh, lalu yang mana kita harus ikuti? Nah ini loh, dalam perjalanan hidup kita ini next ke depan ini sampai 70-80 tahun, kita harus berhasil menemukan, harus menemukan. Goalnya Tuhan dalam hidupku ini apa sih? Kenapa aku terlahir di kota Surabaya? Kenapa aku terlahir di tengah keluarga ini? Kenapa aku ada di GBI Maranatha? Kenapa aku menjadi penduduk dari bangsa Indonesia ini? Kenapa? Tentu ada tujuannya. Kenapa aku sekolah, kuliah di sekolah atau di kampus ini? Kenapa aku ada atau tinggal di daerah sini? Selalu harus kita coba cari tahu jawabannya. Jadi ini mengajarkan kita begini loh. Yang pertama, lakukan saja versi yang terbaik menurut Anda. Lakukan saja yang terbaik menurut versimu. Lakukan. Enggak usah, kayak itu, kayak ini. Ya boleh, silakan Anda belajar dari orang lain. Silakan, bagus mal. Tapi pengalaman dan kenyataan sudah menunjukkan bahwa
kerja keras, modal besar, koneksi banyak, super jenius dan pintar, tidak menjamin kita berhasil di masa depan. Soal sukses, soal menjadi besar, soal menjadi kaya, soal mendapat banyak, ternyata bukan kita yang menentukan. Memang kita harus berusaha. Memang kita harus punya mimpi. Memang kita harus punya cita-cita. Memang kita punya kebutuhan dan harus memperjuangkannya. Tapi ayo lakukan saja the best, yang terbaik versinya kita, tentu dengan pimpinan Tuhan. Libatkan Tuhan di sana. Yang kedua, ya, lakukan segala hal tanpa mengandalkan orang lain. Artinya gini, kemandirian, independensi itu harus kalian miliki loh. Harus. Jadi jangan suka ngandalin orang lain atau teman kalian atau orang tua kalian. Kalian sendirilah yang terus berusaha untuk berjuang. Fight sampai menang. Fight sampai bahagia. Fight sampai berhasil. Jangan andalkan orang tuamu, keluargamu, timmu, orang-orang terbaik yang mungkin Anda miliki. Coba Anda pikirkan gini. Ini saya kasih contoh ya. Ada anak rohani saya ini baru-baru ini 2 hari lalu kecelakaan di tempat kerjanya. Jadi rupanya dia naik forklift. Forklift itu apa ya? Yang kayak ya benda atau mobil kecil itu yang untuk ngangkat barang. Ya. Dia naik ke atas, ada periksa apa-apa nih, naik tiba-tiba ada yang lepas, dia jatuh. Wah, dan jatuh itu nggak enak. Ya memang jatuh nggak ada yang enak sih. Cuma kan sebenarnya nggak terlalu tinggi. Cuma itu mengakibatkan kakinya patah, punggungnya patah. Lalu anak-anak rohani yang lain bikin grup, ngomong saya, Kovino, ya apa kita bikin ini ya, open donation ya. Kita buka donasi ya untuk teman kita ini. Kasihan loh, masuk rumah sakit ini besok akan dioperasi. Nah, kok tahu ya? Waduh, di rumah sakit warang loh. Apa nggak ada BPJS? Waduh wes, lo kayak gini kok wes nggak bisa nanggulangi. Ini berat dan parah. Sano lo, kasihan saudara ya. Jadi saya memikirkan ya, wah, uang pun tidak bisa berbicara. Anda punya uang, tapi ketika jatuh sakit, Anda sendirian. Saya pernah mendoakan seorang bapak yang sudah hampir 1 bulan di rumah sakit. Tahu enggak, dia sudah mengeluarkan biaya untuk kesembuhan kesehatannya itu menyentuh hampir 6 miliar. 6 M. Eman ya? Jangankan 6 miliar, 6 juta saja itu sayang kalau hanya untuk dibelikan obat atau untuk kasih dokter. Tak pakai opo 6 juta, ya enggak saudara? Ini 6 M. Tapi lihat, berhasilkah tidak? Malah mau doa penyerahan. Tuhan mau panggil, mau ambil, ya wes lah. Bayangkan, ya sudah keluar uang banyak. Jadi ternyata kalau Anda lihat, ya pada akhirnya Anda sendirian loh. Anda punya keluarga besar, punya kakak, adik. Ketika meninggal, entah ada di rumah sakit atau di rumah atau di mana saja. Anda sakit kan? Pendeta datang, anggota gereja, teman-teman datang nih, doain. Sahabat-sahabat tetangga juga datang nih, ya karena prihatin. Keluarga juga, keluarga besar pada datang. Ada yang kirim bunga, buah, kue, doa, kasih donasi atau bantuan materi untuk operasi, untuk dokter, untuk rumah sakit, apapun dilakukan, semua kepedulian, perhatian diberikan pada Anda. Tapi Anda pikirkan, kalian pikirkan, yang sakit siapa? Kita kan? Yang berjuang untuk sembuh siapa? Kita sendiri kan? Yang berjuang dengan kematian itu siapa? Kita sendiri kan? Bukan 60-70 orang tetangga, sahabat, keluarga besar kita yang setiap hari besuk kita pagi dan sore. Sendirian kan? Dan ketika dokter angkat tangan,
Keluarga sudah memutuskan semua selang harus dicabut karena sudah tidak tertolong lagi. Pikir baik-baik. Anda sendirian berhadapan dengan kekekalan. Ya. Ketika Anda harus berpindah dari dunia yang katanya lagu indah, ya, dunia fisik yang indah ini, Anda akan masuk ke dunia yang kekal. By yourself. Sendirian. Mana papa mama nggak bisa ngebantu. Kakak adik, teman dekat nggak bisa ngebantu. Kekayaan banyak nggak bisa membantu. Nggak bisa. Anda sendirian yang berhadapan dengan kekekalan. Ya, makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan, sejak muda tanamkan kemandirian. Jangan percaya dengan dua tangan orang lain. Anda punya dua tangan. Percayalah dengan dua tangan Anda. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kedua tangan kalian mengusahakan yang terbaik. Sehingga kalau papa mama meninggalkan kalian, teman dekat meninggalkan kalian, semua orang meninggalkan kalian ketika kalian jatuh, ketika kalian lemah, ya, atau Tuhan izinkan mengalami yang buruk, kalian masih bisa survive, kalian bisa bertahan. Spirit of independency itu ada. Ya, sifat sikap kemandirian terjaga. Anda bisa fight. Anda punya dua kaki untuk berdiri, Anda punya dua tangan untuk mengusahakan ulang. Punya dua tangan, kenapa harus bergantung pada dua tangan orang lain? Ketika ban sepeda motor saya pecah di antara Jawa Tengah, waktu itu masih Pantura, belum ada tol seperti sekarang. Pantura di Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan. Hari menjelang sore, menjelang maghrib, mobil truk, mobil lain lewat di jalan Pantura itu. Gelap, cuma hutan kiri kanan. Saya cuma sendirian, gak bisa apa-apa. Ya, saya pikirkan tadi barusan pelayanan di tengah orang banyak. Beberapa jam kemudian bermasalah suatu dengan sepeda motor saya itu sekitar tahun 95-96. Sepeda motor saya bocor, saya sendirian. Pusing, bingung, takut. Ya, takut ada orang jahat, takut ada hewan buas di hutan kiri kanan itu, jalan rusak lagi. Hari mulai gelap, desa terdekat nggak kelihatan. Ya, ada rasa takut, sendirian. Tapi ya mau gimana lagi? Coba Anda bayangkan kalau di satu momen dalam hidup kalian akan masuk ke area seperti ini, sendirian. Yesus pernah ngalamin di Getsemani, dia sendirian. Dia ngajak 11 murid, ya, 11 murid diajak, cuma 3 yang jadi murid utama ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dijak, ayo ikut aku yuk. Kenapa 3 leader ini diajak? Ya istilahnya untuk nguatin, ya, membangkitkan semangat Yesus yang udah kelihatan goncang waktu itu. Ya, dia sangat takut. Ternyata ditinggal tidur sama 3 leadernya. Waduh, bayangkan ya, 11 murid ada di Taman Getsemani, tapi Yesus sendirian di situ. Mereka tidur gak peduli dengan dia. Di Golgota, wah lebih parah lagi. Semua murid melarikan diri, sendirian di sana. Sampai dia berteriak, memecah keheningan Golgota yang mulai petang gelap waktu itu. Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku sendirian. Itu Yesus loh. Ternyata dalam hidup ini satu waktu nanti Anda akan menemukan tanpa papa mama di sampingmu. Tanpa pacar, tanpa suami, tanpa istri di sampingmu. Ya, makanya mulai sekarang bangun kemandirian. Anda akan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ingat, ya, justru yang tidak terlihat itu yaitu Yesuslah Immanuel yang akan selalu menyertai kalian. Dia the best friend ever. Ketika papa mama ada limitnya, ada waktunya untuk meninggalkan kalian. Ketika kawan-kawan, teman, sahabat dekatmu lari meninggalkan kalian, ada Yesus yang selalu menyertai. Jangan takut,
Jangan khawatir, dia selalu menjaga Anda. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat ayat 13. Ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita pegang, harus kita ingat sebagai bekal menjalani proses dalam hidup ini. Yang ketiga, belajarlah menikmati apa yang diberikan Tuhan di tangan kita. Wes, dinikmati saja. Karena itu katanya Alkitab yang kita baca itu kesenangan dari Tuhan aja loh. Ya, apa yang ada di tanganmu? Anak-anak, adik-adik, teman-teman, apa yang di tanganmu? Kalau saya boleh tanya spesifik ini ya. HP apa yang ada di tanganmu? Halo? HP Cina? Baju apa, tas apa, sepatu apa yang Anda pakai? Kalau saya tanya spesifik lagi. KW piro? Ya, sudah KW ada lagi berapa? Ya, yang saya mau katakan gini, dia mau HP buatan China, dia brand yang mungkin tidak terkenal, hanya buatan Sidoarjo, buatan Pasar Turi, homemade, handmade, dan ya I made, saudara ya. Tapi it's okay. Nikmati. Kalau bagi saya, handphone ini itu untuk nelpon dan ditelepon, untuk nulis teks ke orang yang dituju dan membaca teks orang lain menulis pada saya. Selesai. Tidak ada yang lain. Saya lebih lihat fungsinya. Saya naik mobil, untuk apa mobil itu? Untuk pakai. Ya, untuk difungsikan dan dinikmati. Anak saya itu ada mobil kami, dibilang, "Pak, aku pakai ini aja." Ya wes lah. Dia kan kuliah di daerah barat sana ya. Lalu tiba-tiba saya pergi pelayanan luar daerah, pulang. Loh, saya lihat tuh bannya sudah diganti, knalpotnya sudah diganti. Jadi waktu saya bilang, "Papa mau pakai untuk pelayanan ya, ada undangan khotbah di daerah Sidoarjo." Ya Pak, kamu nggak pakai? Enggak. Ya wes, saya pakai. Waduh, saya kaget. Waktu starter, ya, wah, bener saja tuh knalpot. Kalau saya ngegas, agak keren juga saya pikir ya. Tapi saya tahu diri ya, ini pendeta ya benar. Sampai di gereja di sana, mereka, "Wih, Pak Pendeta, wah, ya ini kayaknya gaya anak muda." Saya bilang, "Gaya anak muda apa?" "Ini loh, knalpotnya, lampunya, bannya." Saya bilang, "Bukan gaya anak muda, ini kerjaan anak muda ini." Aku gemes ini. Tadi nyetir di jalan itu kayak orang semua noleh ngeliatin ke sini gitu ya. Sudah agak malam, lampunya itu lampu yang super terang. Waduh, Sakno, saya itu kalau mobil sedan di depan, saya itu kasihan. Nyentrongnya itu loh. Sakno silau, itu bisa nabrak gara-gara silau dari belakang. Brak, waduh Sakno. Saya pulang, saya ngomeli anak saya, "Kenapa kamu rubah semua?" "Ya papa sudah ketinggalan zaman." "Enggak, papa enggak ketinggalan zaman. Kamu kemajuan zamannya. Ya, kebangetan zamannya." Gitu ya. "Kok jadi kayak gini? Kan keren, Pak. Versi mulan." Versi papa, tapi kan papa nikmati enggak? Ya terpaksa nikmati lah. Wong suara kayak gitu. Ya ampun, saya pikir, ya udah. Kenapa enggak mobil yang satu aja? Dia bilang, "Ada, itu mobil cewek, Pak." Loh, enggak ada mobil cowok. Kalau buat papa, dia kecil, papa pakai. Kalau itu perlu, dia gede truk, enggak ada mobilan. Ya wes, cuma ada truk. Ya wes, naik truk. Jadi, lebih lihat ke arah fungsinya. Jangan paksa diri kalian, jangan siksa dirimu
untuk jadi seperti si A, si B, untuk punya seperti si C, si D, untuk sampai ke level seperti orang-orang yang mungkin jauh lebih unggul menurut kalian daripada diri kalian. Ya, makanlah yang sederhana. Walaupun mungkin sederhana itu adalah sederhana yang super sederhana. Karena harganya yang ya lumayanlah sederhana mahalnya. Ya, tapi mari kita belajar menikmati apa yang ada di tangan kita. Kalau memang cuma itu, apa salahnya sih? Pakaian, nikmati saja, gunakan, lihat fungsinya, dan memuliakanlah Tuhan dengan semua itu. Kalau kalian pingin yang lain, kalian kan bisa usahakan. Dan kalau yang kalian inginkan itu Tuhan tahu, Tuhan kan suka nyenengin kita nih. Yang kalian butuhkan, yang kalian rindukan, yang kalian impikan. Dia papa, dia bapa, kita anak. Dia pasti menyuplai yang terbaik untuk kita semua. Amin. Jangan takut, jangan khawatir menjalani proses hidup yang kedengaran kelihatannya wah berat. Karena menghadapi padang gurun, gua singa, dapur api, tapi it's okay lah. Buktinya Daniel tidak mati kok di sana. Buktinya Sadrak CS tidak terbakar. Bau gosong aja enggak. Jadi jangan terlalu takut dulu. Akan gagal, akan jatuh, akan lemah, akan miskin. Jangan terlalu takut. Karena Tuhan ada menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.